Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Zuliana. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan mengenai biaya campuran. Oke, yang pertama, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Karena informasi yang tersedia untuk melakukan pengklasifikasian atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam mengidentifikasi tanpa biaya adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Yang kedua, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas yang akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, jelaskan bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Kemudian, jelaskan cara kerja metode tinggi rendah. Mengapa metode tersebut berbeda? Metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter, suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis. Kedua titik yang terpilih tersebut dapat digunakan untuk memberikan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Dan yang keempat, apa keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Apa keunggulan metode tinggi rendah dibanding metode scatter plot? Keunggulan metode scatter plot dibandingkan metode tinggi rendah adalah metode scatter plot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi, daripada hanya memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas, serta meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan outlier, pasangan titik lainnya mungkin pilihan titik yang lebih baik mewakili secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode tinggi rendah, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outlier, dan outlier ini menunjukkan hubungan biaya aktivitas yang tidak umum terjadi. Dengan demikian, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik, sedangkan dalam metode scatter plot tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik.
Untuk yang terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot? Karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Selain itu, metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibanding metode lainnya. Dalam menilai keandalan persamaan biaya, koefisien determinasinya memungkinkan analis untuk menghitung jumlah variabel biaya yang dijelaskan oleh pergerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.